Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk memulai segala kegiatan kita di hari baru karunia Tuhan saat ini. Sebelum kita berjuang, berkarya, bekerja, mari kita persekutukan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh edisi Senin 20 Juli 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa menuntun menyertai kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Sampai pagi ini kembali kami dipersekutukan dalam saat teduh untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Dari perikop bacaan kita ini diberi tema batu atau roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak ada orang tua yang tega memberikan batu atau seekor ular kepada anaknya yang lapar apabila ia meminta kepadanya sepotong roti atau seekor ikan. Yesus menggunakan perumpamaan ini seperti tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 untuk menegaskan kesanggupan Allah untuk memberikan segala sesuatu yang baik kepada murid-muridnya pada waktu mereka meminta kepadanya. Dia ingin agar mereka percaya dengan sungguh-sungguh pada pemeliharaan Bapa di surga dalam mencukupkan kebutuhan rohani mereka. Memang kadang-kadang terlihat seolah-olah Tuhan memberi sebuah batu sebagai pengganti roti. Namun dalam kebijaksanaannya, sebenarnya Dia sedang bekerja melalui kita untuk memberi sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Seorang penulis yang tidak diketahui namanya mengungkapkan dengan cara seperti ini. Saya meminta kesehatan sehingga saya boleh mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Namun saya diberikan kelemahan sehingga saya boleh mengerjakan sesuatu lebih baik. Saya meminta kekuatan sehingga saya boleh sukses. Namun saya dibuat lemah sehingga saya boleh belajar taat. Saya meminta kekayaan sehingga saya boleh berbahagia. Namun saya diberi kemiskinan sehingga saya boleh bijaksana. Saya meminta kekuasaan dan pujian manusia. Namun saya diberi kelemahan untuk mengetahui kebutuhan saya akan Allah. Saya meminta segala sesuatu sehingga saya dapat hidup senang. Namun saya diberi hidup sehingga saya boleh menikmati segala sesuatu. Saya tidak mendapatkan apa yang saya minta, tetapi apa yang saya harapkan. Namun bagi saya sendiri, doa saya telah dijawab. Saya orang yang paling kaya dan diberkati di antara orang-orang
orang lain. Ya, Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara, kita sering meminta yang salah, tetapi Dia selalu menjawab yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dan kasih-Mu kembali kami nikmati dalam saat teduh di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk berita firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami semua. Roh Kudus tolong kami untuk memahami, mengerti, lalu mewujudkan dalam kehidupan kami akan firman Tuhan tersebut. Sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan perjalanan kehidupan kami di hari baru yang Tuhan anugerahkan ini. Kami percaya Tuhan yang akan mendampingi kami, menuntun kami, memeliharakan kami, sehingga kami selamat sentosa dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini. Berkati juang, karya, kerja, usaha, dan rencana-rencana kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, membuahkan hasil yang baik. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dalam berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan mereka dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan jemaat-Mu, kami serahkan majelis gereja, kami serahkan pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Willy, anak dari Bapak Salimin Patantan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Reno, anak dari Ibu Jenny Buka, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, membawa yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Liska yang telah menyelesaikan pendidikannya, Tuhan sukacitakan dia dan berkati dalam rencana selanjutnya. Juga anak Dian yang boleh tiba di Surabaya, terima kasih Tuhan, berkati dia di sana dalam melanjutkan pendidikannya. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan saudara-saudara kami yang dilanda bencana banjir bandang di Masamba, Rada dan Sabang. Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan mereka, yakinkan mereka bahwa dalam pergumulan mereka Tuhan hadir, menguatkan, menopang dan memeliharakan, bahkan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Tuhan berkenan mengatasi pandemi ini sesuai dengan waktu Tuhan. Berkati kami dalam menjalani masa new normal, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, khususnya Kota Bontang yang kami cintai. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang ini Tuhan. Biarlah perusahaan-perusahaan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka tetap menjadi saluran berkat di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami, sukacita kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya di hari baru karunia Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.